selamat siang bagi kita semuanya. Selamat datang di ibadah kedua Minggu 11 Juli 2021. Saya percaya kita semua telah dicurahkan Tuhan berkat kesehatan, berkat sukacita bagi kita semua. Yang merasakan berkat Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Kota Padang saat ini sedang menjalankan program PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sampai tanggal 20 Juli karena kasus Covid yang sedang meningkat baru-baru ini. Diharapkan bagi kita untuk memperketat prokes, terutama memakai masker, disarankan memakai masker medis, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Di mana COVID-19 juga sudah bermutasi ke varian Delta yang lebih gampang menular. Untuk itu kita harus lebih ekstra berjaga-jaga dan tetap kita berdoa. Haleluya. Selanjutnya selamat untuk adik-adik yang telah melanjutkan pendidikan yang telah diterima di SMP dan SMA. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tetap semangat, semakin rajin, semakin sungguh-sungguh dalam studi adik-adik semua. Minggu lalu kita telah belajar tentang iman dan hari ini pun kita masih belajar tentang iman. Mari kita buka hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Dan yang terpenting mari kita kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan membaca ayat renungan. Diambil dari Roma 5 ayat 1, saya baca terlebih dahulu. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena kita, Yesus Kristus. Kita baca bersama-sama. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita siapkan hati memuji Tuhan, selamat beribadah. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami naikkan syukur kami dan kami mengangkat tangan kami ke sorga. Di masa sulit yang terjadi pada saat ini, di tengah-tengah pandemi, di masa sukar, kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang membuat iman kami lemah, karena Yesus adalah kekuatan kami. Beri saya iman di dalam hidup kami. Maka kuat roh dan jiwa.
kan terbang bersama denganmu. Kami kan terbang bersama denganmu. Meski di dalam lembah yang kelam sekalipun Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang kuat memegang setiap kami. Dan kami kan menyembah-Mu. Kami kan menyembah-Mu. Oh Tuhan, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam lembah kekelaman sekalipun Kau mengangkat kami tinggi. Dalam badai apapun Tuhan, Kau memegang tangan kami. Kami percaya Tuhan ada di dalam kami. Tuhan beserta di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, You'll never let me go. Jesus, You're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, You'll never let me go.
declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. You'll never let me go. Kau di dalam kami Tuhan. Kami percaya Yesus di dalam kami. Sing hallelujah, storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, even in the darkest night, you'll never let me go. Mari seluruh umat Tuhan kita satukan hati kita untuk menaikkan setiap kemenangan, baik juga setiap topik doa yang sudah terjadi sepanjang minggu ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih kehadirat-Mu ya Bapa. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang hebat, yang berkuasa, Kau Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu bersyukur, menaikkan syukur setiap kemenangan yang Tuhan sudah berikan, baik juga menaikkan setiap topik doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau mendengarkan kami dari surga ya Tuhan, setiap seru doa kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu sudah keluar dari rumah sakit, sembuh dari demam dan batuk Bapa. Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang memulihkan setiap, oh Tuhan, tubuh yang sakit daripada jemaat-Mu ini Tuhan. Kesembuhan yang sempurna telah mereka terima Bapa. Baik juga Tuhan untuk anak-Mu yang naik kelas, diterima di SMP lewat jalur prestasi dan juga diterima di SMA pilihan. Kami naikkan syukur kami Bapa, Kau telah menolong studi daripada anak-anak-Mu dalam sidang-Mu ini ya Bapa. Semakin lagi Kau menolong mereka, memberikan mereka semangat dan fokus Tuhan Yesus untuk mereka mengerjakan studi mereka ya Bapa. Baik juga Tuhan untuk Tuhan
Orang tua dalam sidang-Mu sudah melunasi biaya pendaftaran dan pembangunan sekolah. Kami naikkan syukur kami. Engkau telah memberkati setiap usaha pekerjaan daripada orang tua di dalam sidang-Mu ini Tuhan. Sehingga mereka pun dapat Tuhan Yesusku melunasi setiap kewajiban Tuhan dalam studi anak-anak mereka ya Bapa. Kami juga Tuhan bersyukur untuk Tuhan jemaat-Mu dipakai untuk penerjemah laporan kasus dokter. Baik juga mengalami banyak pertolongan-Mu Tuhan dalam proses dan penyelesaian mata kuliah koreografi. Kami pun bersyukur Tuhan Engkau telah memakai Tuhan anak-anak-Mu ini dengan luar biasa. Keberhasilan pun menjadi milik mereka ya Bapa. Kami juga Tuhan bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu dapat menolong teman yang mengalami masalah. Engkau Tuhan yang telah menaruhkan kasih bagi kami untuk melihat orang-orang di sekeliling kami. Baik juga Tuhan jemaat-Mu yang dapat membeli handphone dan hasil bekerja untuk keperluan sekolah ya Bapa. Semua berkat yang daripada-Mu ini biarlah Tuhan handphone ini pun dapat digunakan Tuhan untuk hal yang baik, untuk studi daripada anak-Mu ya Bapa. Baik juga Tuhan bersyukur untuk pekerjaan bertambah meskipun masa pandemi. Engkau Tuhan yang membuka tingkap di langit memberkati kami. Engkau Tuhan yang membuka jalan bagi kami Tuhan ketika kami membutuhkan. Kami bersyukur Bapa, Kau Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Pada saat ini kami naikkan juga topik doa kami untuk umat-Mu Tuhan tetaplah memiliki iman berdasarkan firman dan perkataan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan, kami semakin mendengarkan firman-Mu semakin bertumbuh iman kami. Kami percaya Tuhan masalah persoalan apapun, musim apapun dalam hidup kami tidak membuat kami mundur, tapi semakin kami kuat teguh di dalam Tuhan. Kami akan terbang bersama-Mu Bapa. Kami akan aman di dalam lingkupan-Mu ya Bapa. Kami percaya kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu yang Kau lindungi, yang Kau sertai ya Bapa. Baik juga Tuhan kami berdoa untuk kesembuhan keluarga atas COVID. Tuhan Engkau yang bekerja, bilur-bilur-Mu bekerja menolong, menyembuhkan untuk keluarga yang sakit COVID ini ya Tuhan. Padamu kami berseru ya Tuhan. Engkau Tuhan yang mengurapi setiap obat ataupun suplemen yang dikonsumsi Tuhan keluarga kami ini, agar kesembuhan pun nyata menjadi miliknya Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup menyembuhkan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan ya Bapa. Kasih-Mu ada bagi kami ya Bapa. Baik juga Tuhan, kami berdoa untuk proses persalinan aman dan selamat. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ini ya Bapa, untuk ibu dan juga calon bayi biarlah Tuhan, untuk sampai pada hari hanya nanti dia melahirkan, Engkau yang menjadi kekuatan baginya, Engkau yang menjadi sukacita baginya, Engkau memberikan kesehatan. Biarlah berjalan lancar, tidak ada kekurangan suatu apapun, bahkan tidak ada sakit penyakit, tidak ada kekurangan satu apapun. Kami pun percaya ibu dan anakku terhindar dari COVID-19 Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang melindungi menyertai ya Bapa. Baik juga Tuhan untuk hikmat untuk mengelola keuangan dan usaha di tengah pandemi dan PPKM. Tuhan berikan kami hikmat bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan GKI Padang. Setiap usaha pekerjaan kami, biarlah Tuhan Engkau memberikan kami hikmat, Engkau memberikan kami pengetahuan, Engkau memberikan kami lebih lagi Tuhan, hal-hal yang baru untuk dapat kami kerjakan. Baik juga pekerjaan kami pun kami percaya tidak akan meredup, tetapi semakin Engkau yang memberkati pekerjaan kami. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan sumber sukacita kami. Ketika kami berseru berharap kepadamu Tuhan, di situ Kau membuka jalan Tuhan bagi kami. Biarlah kami tetap beriman dan percaya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mematahkan setiap pekerjaan setan iblis, segala sakit penyakit tinggalkan kami. Dalam nama Yesus kelemahan tubuh, penyakit COVID-19 tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, baik kegagalan, kemiskinan tinggalkan seluruh umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus segala kemunduran, tidak beriman, tidak berhikmat, tidak percaya kepada firman Tuhan, tinggalkan seluruh umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bagimu segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, You'll never let me go. Jesus, You're my rock and anchor, You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, You'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, You'll never let me go. Jesus, You're my rock and anchor, You're the one who fights my battles.
kita sembah Tuhan sebentar. Haleluya. Sekalipun kami dalam masalah, sekalipun kami berjalan di tengah kegelapan, Tuhan ada menolong kami. Tuhanlah kekuatan dan menjamah setiap hidup. Tuhanlah sukacita kami. Tuhanlah pengharapan kami. Tuhanlah segala-galanya bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Sekalipun kami berjalan di tengah kegelapan, Tuhan tidak pernah berdiam dan meninggalkan kami. Tapi Tuhan datang untuk menerangi langkah kami, agar semua kami yang percaya kepada Tuhan dapat bergerak untuk maju. Terima kasih Tuhan, dalam keadaan seperti sekarang yang kami alami, kami dikuatkan oleh firman Tuhan, dan Roh Kudus setia memimpin kami supaya kami sampai kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang sudah kami tinggikan sejak awal, baik dalam pujian, penyembahan, begitu juga di dalam doa, baik di dalam pelayanan musik, demikian juga saya sebagai hamba-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan, kemurahan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan sangat menyayangi anak-anak yang Dia pilih. Dia berkarya, Dia mengangkat, Dia menyembuhkan, Dia menambahkan pengertian-pengertian. Kami telah melihat doa-doa yang kami sampaikan kepadamu, telah Engkau jawab berkat kemenangan yang begitu luar biasa diterima oleh anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu, anak yang kuat, anak yang tahu berdoa kepada Tuhan, anak-anak yang tahu bersyukur kepada Tuhan, anak-anak dalam perlindungan, dalam kuasa. Semua kami memiliki penglihatan daripada Tuhan untuk maju. Pada waktu kami mengangkat pedang roh kami, Tuhan beserta kami. Dia tidak membiarkan kami takut. Dia tidak membiarkan kami kalah. Tapi dalam segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Tuhan Yesus. Kami telah menyiapkan waktu kami, hati kami dan pikiran kami, juga waktu dan hidup kami untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk kami, supaya kami yang mendengar bertambah-tambah pengertian kami, sehingga iman kami juga bertambah. Bahkan kami memiliki hikmat dari Tuhan. Semakin baiklah hidup kami ke depan, semakin baiklah langkah-langkah kami ke depan. Tuhan bersama dengan kami. Dia tidak pernah meninggalkan kami. Juga pada saat ini Dia kirimkan Roh Kudus bagi kami untuk menolong kami pribadi lepas pribadi. Jadilah kami menjadi orang yang beriman. Jadilah kami menjadi orang yang memiliki hikmat dari Allah.
Kami bersyukur kami dapat melayani-Mu Tuhan, dan kami dapat beribadah kepada-Mu. Inilah kami, inilah waktu kami, inilah pengorbanan kami, inilah segala yang ada bagi kami. Kami serahkan padamu. Bagi umat-Mu yang beribadah di rumah, tetap bersuka cita dan menerima kuasa bilur Tuhan Yesus. Juga melihat perubahan-perubahan yang baru daripada Tuhan. Tuhan bukan hanya melawat mereka, tapi menjamah mereka. Karena mereka dapat langsung beribadah kepada-Mu Tuhan. Darah-Mu membungkus membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit yang menular, penyakit yang mematikan, keluar kau setan beribu. Tinggalkan kesehatan tubuh kami dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Baik segala kebimbangan, demikian juga tekanan-tekanan, keluar kau setan beribu. Tinggalkan iman kami, baik pengertian kami dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Mari semua kita berkata amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudaraku. Haleluya semuanya. Boleh saudara senyum ke sebelah saudara tanpa membuka masker. Saudara yang di rumah juga bisa saudara senyum ke kiri kanan saudara. Haleluya. Amin. Kita sudah dipilih Tuhan dan sudah ditentukan Tuhan dan sudah ditetapkan Tuhan untuk memberitakan Injil-Nya. Jadi bagaimanapun keadaan dunia dan Indonesia, baik berita-berita yang kita dengarkan membuat kita semakin kuat dan semakin kita bertambah dalam untuk mengasihi Tuhan. Dan apapun yang saudara sedang doakan, mari kita lihat pada firman Tuhan. Kita percaya bukan karena melihat, bukan karena ada bukti, tapi kita percaya karena Tuhan mau kita percaya. Kalau saya dan saudara bisa datang melayani dan beribadah kepada Tuhan, itu karena Tuhan percaya kepada kita. Demikian juga saudara kita yang beribadah secara online, karena Tuhan percaya kepada mereka. Walaupun mereka beribadah secara online di rumah, Tuhan juga menyayangi mereka. Justru di pandemi 19 ini saudaraku, kebebasan itu benar-benar berkuasa penuh bagi anak-anak Tuhan. Dan membuktikan apapun gak bisa menghalangi Injil Tuhan diberitakan. Apapun tidak akan bisa menggoyahkan iman orang yang percaya dan yang sudah ditetapkan Tuhan menjadi umatnya. Saudara dan saya sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi umat pilihannya. Amin. Saudara sudah diberkati. Gak ada yang bisa kita ingat satu pun mengecewakan dari Tuhan. Gak ada satu pun. Karena bukan menurut kita, tapi menurut apa kata firman Tuhan. Karena setiap yang keluar perkataan dari mulut Tuhan itu adalah kebenaran dan hidup. Kita yakin firman Tuhan judul iman dan hikmat menambahkan lagi perbendaharaan di dalam hati kita, yaitu firman Tuhan. Kita nggak mau semakin berkurang, tapi semakin ditambahkan. Karena apa yang ada bagi kita ditambahkan lagi. Bahkan yang kurang di dalam kita, Tuhan dapat melakukan sesuatu agar kita mengalami kelimpahan. Mari pada saat ini saudaraku kita siapkan seluruh perasaan kita hanya untuk Tuhan. Seluruh apa yang kita lihat hanya untuk Tuhan.
Seluruh apa yang kita inginkan semua untuk Tuhan. Mari kita belajar untuk menaati apa yang Tuhan mau untuk kita berikan kepadanya. Ketaatan itu dimulai dari diri kita. Dimulai dari yang tidak terlihat. Mungkin kita bisa saja taat tapi tidak sepenuh hati. Tapi mulai dari yang tidak terlihat. Biar Tuhan saja yang melihat. Sehingga Tuhan, saudaraku, berkuasa atas hidup kita. Dan Dia menunjukkan apa yang dilihat Tuhan yang kita lakukan dapat memberkati orang-orang sekeliling kita. Amin. Mari kita lihat, saudaraku, judul firman Tuhan pada hari ini, hidup dengan iman. Atau hidup karena iman. Kita sudah percayai ini. Sudah kita jalani hidup seperti ini. Tapi Tuhan berkata, jalan terus anakku. Tempuh terus walaupun ada kesulitan. Walaupun ada kesukaran. Itu pasti kau hadapi setiap hari. Tapi masalahmu bukan itu. Masalah kita bagaimana supaya janji Tuhan itu nyata bagi kita. Supaya amanat agung Kristus yang dipercayakan kepada kita. Walaupun kita bertanya kepada diri kita bagaimana caranya. Untuk memberitakan Injil. Saudaraku, Tuhan sudah pakai hidup kita. Bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan kesaksian, bisa dengan firman yang kita percayai, bisa dengan doa. Yang penting kita mau. Katakan saudaraku, saya mau Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lihat saudaraku firman Tuhan Ibrani 11 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah pengertian iman orang Kristen. Menjadi orang Kristen artinya orang yang diubahkan. Orang yang menjadi baru. Yang menjadi kejadian yang baru. Inilah dasar pengertian iman kita kepada Tuhan. Kita hidup oleh karena iman. Bukan berdasarkan kita melihat. Kalau berdasarkan melihat, itu berubah-ubah. Gak bisa kita percayai. Gak akan mengubahkan apapun. Karena kita hidup oleh karena iman. Tuhan yang membuat itu. Dan Tuhan yang bertindak untuk itu. Tapi kita harus mau. Kita hidup oleh iman. Bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau kita sering diombang-ambingkan oleh karena apa yang kita lihat. Dipermainkan oleh apa yang kita lihat. Mari kita bertobat. Cari kehendak Tuhan bagi kita. Minta ampun kepada Tuhan. Ajar aku kembali Tuhan. Untuk menemukan kembali dasar iman kekristenanku. Maka Tuhan saudaraku akan menunjukkan. Hidup oleh iman. Kebenaran menghidupi hati kita. Kebenaran menghidupi pikiran kita. Kebenaran menghidupi roh kita. Itulah hidup oleh iman. Bukan lagi suka-suka hati kita. Kalau karena suka-suka hati kita menjerat kita selama ini. Jangan putus asa. Katakan aku hidup oleh karena iman. Bukan berdasarkan penglihatan. Kita lihat firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan
karena melihat. Kita percaya bukan karena melihat. Walaupun suatu saat dan tujuan kita untuk melihat bukti, tetapi percaya dulu. Amin, saudaraku. Yang kita percayai adalah iman yang kita hidupi. Firman Allah. Dan firman ini akan membawa kita kepada kebenaran. Sehingga kebenaran itu menguasai hati, pikiran dan roh kita. Itulah tandanya kita beriman, saudaraku. Walaupun belum kita lihat, tapi berdoa saja. Tetap berdoa saja. Tetap percaya saja. Walaupun semakin sulit untuk mempercayai, sehingga kita dapat melihat buktinya. Bukti janji Tuhan. Bukti jawaban-jawaban Tuhan. Tetap saja percaya kepada firman Tuhan yang saudara pegang. Bila perlu tambahkan lagi firman Tuhan untuk saudara pegang. Supaya Tuhan memberikan lagi pengertian-pengertian yang baru bagi saudara. Untuk mengerti keadaan yang saudara hadapi. Sehingga dari Tuhanlah kekuatan. Sehingga dari Tuhanlah kuasa. Baik itu jalan. Karena iman yang saudara percayai itu meneguhkan kepercayaan saudara. Walaupun bukti itu masih jauh. Belum saudara lihat. Tapi inginkan bukti itu akan terjadi. Amin, saudaraku. Kita bukan hanya percaya, tapi inginkan juga bukti itu terjadi. Walaupun mungkin tidak bisa bukti itu terjadi. Karena banyak kesulitan yang saudara lalui. Rintangan yang begitu berat yang saudara tempuh. Tetapi saudaraku, imanmu mengalahkan apa yang kau rasakan, apa yang membuat kau takut. Baik ilah-ilah zaman ini dan imanmu yang membawa engkau kepada keindahan dan bukti itu akan engkau lihat. Haleluya, saudaraku. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, kita harus percaya. Amin, saudaraku. Nah, jika Tuhan berkata dosa-dosamu telah diampuni melalui darah Yesus, kita harus percaya. Amin, saudaraku. Kita harus percaya supaya kita bisa hidup seperti orang yang sudah diampuni. Kalau kita, saudaraku, percaya bahwa dosa kita sudah diampuni, maka kemenangan dan sukacita kita alami. Kalau kemenangan ada, kekhawatiran akan saudaraku tersingkir. Tekanan tidak akan berkuasa. Karena Tuhan berkata, aku sudah mengampuni dosamu. Bahkan kutuk dosa juga sudah kuangkat darimu. Kita harus percaya dengan firman itu. Lalu kita hidup sebagaimana kita percaya bahwa dosa kita sudah diampuni. Dan saudara dapat merasakan kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Amin, saudaraku. Dan oleh karena hidup kita, oleh karena percaya bukan karena melihat, maka kita harus memilih dengan jelas di dalam hidup kita. Walaupun banyak karunia yang saudara miliki, tapi karunia tidak akan bisa mengubah hidup saudara. Sehingga saudara menjadi percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Tapi saudara dan sayalah yang memilih dengan jelas untuk langkah kita ke depan. Karena masih ada musuh, masih ada kegelapan. Dan semua yang kita alami setiap hari untuk membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan untuk menghancurkan kita. Jadi kok kita merasakan belum berdamai dengan keadaan ini, belum bisa menerima dengan keadaan ini. Saudaraku, belajar untuk merendahkan hati. Kita tidak menginginkan ini. Kita sudah berdoa, kita sudah meminta, dan kita sudah menaruh iman kita kepada doa kita. Tetapi saudaraku, yang kita lihat semakin banyak yang positif COVID-19. Semakin cepat penularannya. Saudaraku, Tuhan berkata itu bukan masalahmu. Masalah kita sekarang ini menurunkan kerajaan sorga di tengah-tengah keadaan seperti ini. Masih adakah iman kita? Masih adakah kepercayaan kita? Masih percayakah kita di sini kita berdoa bagi saudara kita yang positif COVID, dia disembuhkan? Amin. Itu yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan bukan yang kita lihat. Tapi yang kita kerjakan sekarang ini, bagaimana supaya nanti kita melihat apa yang sudah diperlihatkan Tuhan kepada kita. Yaitu iman kita, iman percaya. Kenapa kita perlu sungguh-sungguh taat? Kenapa kita perlu hidup benar? Kenapa semua ini kita lalui dengan kesulitan, dengan penderitaan, dengan harus kita bertekun, harus hidup kudus. Kenapa? Karena kerajaan surga itu bukanlah menurut kita, itu menurut Allah. Bukan seperti yang kita pikirkan, tapi seperti pikiran Allah. Setiap hari penderitaan itu pasti ada, saudaraku. Dan kita harus lalui penderitaan itu. Udah kita alami, saudaraku. Udah kita lewati. Tapi galilah bagaimana kenangan yang indah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menambah iman kita. Mari kita lihat, saudaraku, Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Pilihan yang jelas. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kita hidup oleh karena iman. Bukan hidup kita karena musim-musiman. Bukan hidup iman yang kita imani, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Selama ini kita terjerat menjadi orang Kristen hidup musim-musiman. Hidup menurut keadaan itu menjerat dan mengganggu keyakinan kita, menyamarkan kepercayaan kita. Teguhkan hati saudara. Katakan kepada diri saudara, bukan. Aku dijadikan Tuhan bukan menjadi orang yang mundur. Aku dijadikan Tuhan menjadi anak kepunyaannya dan kesayangannya. Dan buktinya, aku sudah diselamatkan. Ucapkan perkataan-perkataan yang sudah memberkati saudara selama ini. Supaya saudara terus dapat berpegang kepada iman kepercayaan saudara. Sekalipun berat yang dibebankan ke pundak kita, Tuhan berkata, imankan bahwa segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia.
Semua kembali kepada Tuhan. Kita tidak disuruh untuk menghitung berkali-kali, membagi-bagi, berseper-seper. Tidak, saudaraku. Tapi kita hanya percaya. Percaya itu berarti saudara sedang memiliki iman, keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Haleluya saudaraku, amin. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, kita hidup oleh karena iman. Bukan oleh karena keadaan. Bukan oleh karena sakit. Oleh karena kekurangan. Oleh karena takut. Bukan seperti itu hidup kita. Kita bukan hidup musim-musiman saudaraku. Kalau Tuhan mengatakan dosamu sudah kuangkat dan kuhapuskan. Jadi jangan ingat lagi kejahatan yang pernah saudara lakukan. Hidup saudara di dalam dosa pada waktu yang lalu. Tapi hiduplah oleh karena iman. Supaya hidup yang dijanjikan Tuhan itu menjadi milik saudara. Itu menjadi milik kita. Amin saudaraku. Jadi jangan kita biarkan ada sumber lain. Kita hanya memiliki sumber iman dari Yesus. Tidak ada dari yang lain. Termasuk kesembuhan. Termasuk ketakutan, termasuk berkat. Karena kalau saudara percaya bahwa dosa-dosa saudara sudah diampuni, Tuhan sudah memberikan hidup dan kelimpahan kepada saudara. Itu yang kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Lewat hamba-hamba Tuhan yang diperlihatkan Tuhan kepada kita. Mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Amin. Jikalau kita saudaraku memiliki sumber lain tentang iman kita. Kalau dia gagal, maka iman saudara pun pasti gagal. Kita perlu beriman untuk diri kita. Supaya kita juga berdoa untuk diri kita. Dan saya sangat bersyukur buat pelayanan kita selama ini. Di mana pemuritan sekalipun pandemi seperti ini tetap kita memuridkan. Mendewasakan jemaat. Mengajari jemaat untuk berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa melihat setiap minggu kemenangan yang kita alami. Kita tidak pernah saudaraku mendoakan puji Tuhan. Ada gembala sidang datang ke rumah saya sehingga mendoakan saya oleh karena saya sakit. Puji Tuhan karena ada orang menolong saya sehingga saya bisa membayar pembangunan anak saya. Tidak. Amin. Semua itu diperlihatkan Tuhan. Karena itu diberkati Tuhan saudara dan saya. Kita berikan itu untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk gereja kita. Tapi semua kemenangan yang kita lihat, kita sendiri yang mengalami Tuhan. Yang beriman untuk keuangan kita. Saya saja terkagum-kagum saudaraku. Inilah pilihan Tuhan bagi kita saudaraku. Saudara tidak menggantungkan iman saudara kepada manusia. Dan itulah yang benar. Haleluya. Katakan amin saudaraku. Haleluya. Jadi jikalau kita adalah warga kerajaan sorga yang benar. Seharusnya kita hidup oleh iman. Sama seperti firman Tuhan tadi. Artinya tidak mundur atau menyerah hanya karena sedikit tekanan atau kesulitan yang datang. Saudaraku yang kekasih, gak perlu kita besarkan tekanan yang kecil. Terkadang kalau saya berkumpul dengan hamba-hamba Tuhan, kalau sudah dia mulai saudaraku membawa tekanan, membawa masalah,
Saya langsung cut. Amin. Bukan berarti saya tidak memahami dan mengerti. Ayo kita cari solusinya. Ayo kita cari apa jawabannya. Kita mewakilkan jemaat. Kita mewakilkan generasi kita. Amin. Bukan berarti saudara tidak boleh membawa masalah saudara. Tapi ingat, saudara membesarkan nama Tuhan yang berkuasa, yang sudah besar dan dahsyat, bukan membesarkan masalah. Masalah itu sudah ada. Amin, saudaraku. Kalau kita cerita tentang masalah, pasti lebih banyak masalah yang lewat. Haleluya. Kalau kita cerita tentang tekanan, pasti saudaraku terdapat roh belum mengampuni. Padahal kita sudah berjalan setengah tahun, meninggalkan tahun kita di belakang kita. Sekarang kita mau berdamai. Baik dengan Tuhan, dengan siapapun. Sekarang kita mau berjalan dengan iman. Haleluya saudaraku. Mari kita lihat contoh Abraham. Kita lihat di dalam Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu. Memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin saudaraku. Kejadian 15 ayat 6. Ini contoh Abraham. Dia dibenarkan bukan karena perbuatannya. Dia dibenarkan karena kepercayaannya. Karena dia percaya kepada Tuhan. Maka ketika dia mengalami kesusahan, kesulitan, ujian, pencobaan, tekanan, datang dari luar, dari keluarganya, dari keputusannya, itu membuat dia selalu kembali kepada keyakinannya. Karena Tuhan mengatakannya secara langsung, diperhitungkan. Kebenaran yang dimiliki oleh Abraham diperhitungkan Tuhan oleh karena kepercayaannya. Jadi kita perlu memiliki kepercayaan supaya kita memiliki perbuatan. Kalau dia memiliki perbuatan tapi dia tidak memiliki iman, bukan seperti itu. Tetapi kalau saudara dan saya percaya dan yakin, pasti memiliki perbuatan sama seperti yang dimiliki oleh Abraham. Berapa lama Abraham menantikan apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham? Tuhan menjanjikan kepada Abraham adalah keturunan. Terkadang saudaraku ada masalah dan kesulitan yang masih ada di dalam hidup kita ini yang sangat sulit untuk kita serahkan. Yang sangat sulit untuk kita selesaikan. Gak semudah dengan yang lain. Apakah tujuan Tuhan supaya memperlambat pekerjaannya untuk kita kerjakan? Apakah berarti Tuhan kurang setia terhadap janji yang dijanjikan? Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak pernah mengangkat lalu menjatuhkan. Tuhan memberikan pengertian supaya saudara dan saya semakin bertambah-tambah memiliki iman yang kuat dan iman yang indah. Bukan untuk menjatuhkan. Tetapi saudaraku, supaya kita memiliki jalan terus untuk memiliki kebenaran. Dan kebenaran setiap kali kita menghadapi kesulitan,
kesukaran, dan keadaan-keadaan yang kita lalui. Tidak semudah seperti di bagian yang lain. Tapi percaya saja kepada iman yang saudara percaya. Walaupun tandanya itu masih jauh saudara rasa. Walaupun buktinya masih jauh saudara rasa sulit untuk menggapainya. Tuhan berkata, cukup saudara percaya saja. Amin saudaraku. Sama seperti Abraham ini. Mari kita lihat saudaraku Kejadian 22 ayat 17. Tuhan menjanjikan keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit atau pasir di tepi laut. Dan terlalu banyak untuk dihitung. Janji Tuhan tentang keturunan Abraham. Amin. Tuhan tidak menjanjikan kekayaan dan kemakmuran kepada Abraham. Tapi lihat saudaraku. Sekalipun ada beban berat pergumulan Abraham tentang keturunan yang dijanjikan Tuhan. Tetapi lihat saudaraku. Kekayaan dan kemakmuran dia miliki. Ada amin. Dia miliki. Tuhan tambahkan kekayaan dan kemakmuran. Tuhan sediakan apa yang dibutuhkan, diperlukan oleh Abraham. Kenapa? Karena kepercayaan Abraham itu yang diperhitungkan. Haleluya. Kita lihat saudaraku yang kekasih. Contoh bangsa Israel, mereka memilih untuk melihat. Dalam Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai ayat 14. Kita baca 1-2 ya. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Inilah contoh orang yang melihat. Namun saudaraku, apa yang mereka lihat adalah musuh yang memiliki pasukan yang besar. Sangat berbeda sekali dengan iman Abraham. Padahal bangsa ini melihat dengan mata mereka bagaimana Tuhan melakukan penuh dengan keajaiban, melepaskan mereka dari perbudakan. Bahkan ketika mereka berjalan di padang gurun, Tuhan berikan makan dan air. Luar biasa. Kalau dilihat sangat luar biasa. Tetapi apa saudaraku yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka tidak mematuhi perintah Tuhan. Pada waktu mereka mau menyeberang Laut Merah
Dan pada waktu itu mereka bukan melihat kepada apa yang Tuhan lakukan bagi mereka. Mereka tidak memiliki iman yang percaya kepada apa yang sudah Tuhan lakukan bagi mereka. Tetapi mereka menoleh ke belakang. Lalu mereka lihat ada banyak orang Mesir yang sedang mau menyerbu dan membunuh mereka. Dan mulailah mereka ketakutan. Karena jumlah mereka sangat besar. Dan dengan kekuatan bangsa itu tidak akan mungkin bisa mengalahkan musuh itu. Akibatnya apa saudaraku? Mereka kehilangan apa yang dijanjikan Tuhan. Bahwa merekalah menjadi bangsa yang menduduki tanah yang dijanjikan. Dan mereka harus mengalami hukuman dari Tuhan. 40 tahun mereka harus berjalan di padang gurun. Dan generasi yang pertama semua mati. Oleh karena pemberontakan mereka. Ini kita lihat. Itu firman Tuhan. Apakah kepercayaan kita berdasarkan penglihatan atau berdasarkan oleh karena iman kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita lihat saudaraku yang kekasih. Pada firman Tuhan. Yaitu mengenai hikmat. Yaitu di dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Sebagaimana saudaraku firman Tuhan pada hari ini iman dan hikmat. Mari kita belajar kepada firman Tuhan yang memberikan kepada kita agar kita memiliki iman dan juga kita memiliki hikmat. Dan kita belajar saudaraku dan kita ambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Mari kita baca. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Satu dua ya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita lihat saudaraku yang kekasih mengenai hikmat. Dan kita ambil dan angkat firman Tuhan tadi dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Dan masih ada 2 minggu lagi kita belajar mengenai hikmat tentang begitu juga dengan iman. Nah, hikmat adalah kesanggupan yang diberikan oleh Tuhan untuk memahami sifat sebenarnya dari sesuatu hal dan untuk melaksanakan kehendak Tuhan mengenai hal itu. Inilah hikmat. Kesanggupan yang diberikan oleh Tuhan untuk memahami sifat sebenarnya mengenai sesuatu hal dan untuk melaksanakan kehendak Tuhan mengenai hal itu. Dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 tadi, ya. Yakobus mengajari orang percaya untuk mendoakan mereka yang percaya. Mari kita ambil keputusan pada hari ini. Siapa yang kita doakan? Yang percaya.
yang akan kita doakan. Dan Yakobus berkata, bukan hanya mendoakan mereka saja, atau memperkatakan saja kepada mereka, atau mengirim WA saja kepada mereka, tetapi perlu pendekatan. Amin. Nah, kita lihat saudaraku yang kekasih, firman Tuhan tadi. Amin. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 tadi. Haleluya saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih, perlu pendekatan. Amin. Kita harus mendekati mereka. Tapi bagaimana caranya supaya kita mendekati mereka? Padahal ini sedang pandemi. Kita lihat saudaraku di dalam Efesus 1 ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Paulus berdoa agar orang-orang percaya mengenal Tuhan dengan baik. Inilah yang diinginkan oleh firman Tuhan kepada kita. Mendoakan orang-orang yang percaya. Doakan bagaimana caranya supaya kita meneguhkan mereka secara langsung. Untuk berkata-kata secara langsung. Untuk menolong dan berbuat sesuatu bagi mereka. Dan di dalam Yakobus tadi saudaraku, kita melihat ada 7 hikmat yang bukan berasal dari Tuhan. Pertama, iri hati. Yang kedua, ambisi, sama dengan serakah. Yang ketiga, kekacauan. Dan yang keempat, setiap perbuatan jahat. Yang kelima, duniawi. Untuk kepentingan duniawi, ini berjangka pendek. Yang keenam, nafsu manusiawi. Yang ketujuh, bersifat setan-setan untuk kehancuran. Saudara bisa mencatatnya, ada di dalam Yakobus tadi. Saudara bisa menggarisbawahi ya ayat firman Tuhan ini yang ada di dalam Alkitab saudara. Hikmat Tuhan yang pertama, lemah lembut. Kesediaan untuk menurut. Yang ketiga, mendamaikan. Yang keempat, buah-buah yang baik. Yang kelima, tanpa memihak dan tanpa munafik. Untuk jangka yang panjang. Yang keenam, murni. Yang ketujuh, berbelas kasihan dan peramah. Peramah untuk pertumbuhan dan keutuhan. Yang ketujuh, berbelas kasihan dan peramah untuk pertumbuhan dan keutuhan. Inilah firman Tuhan bagi kita pada hari ini, saudaraku. Mari kita memiliki iman dan hikmat, bukan karena melihat, walaupun tidak ada buktinya atau belum kita lihat buktinya. Kita percaya bukan karena secara fisik ada buktinya saudaraku. Tapi kita percaya oleh karena kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jadi poin yang kita ambil dari firman Tuhan hari ini. Hidup kita oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus. Mulai dari keselamatan sampai kepada janji-janji Tuhan. Walaupun kita belum melihat. Tapi percaya. Saudara bisa melihat dan membaca dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kita diselamatkan hanya dengan percaya kepada apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. Jadi iman didasarkan pada hubungan kita dengan Tuhan. Bukan pada perbuatan kita bagi Tuhan. Mari kita berbahagia. Kita bangkit berdiri saudaraku. Karena firman Tuhan kita dapat senyum, kita dapat tertawa. Karena kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kalau
ada kesalahan yang terjadi ke depan, kita masih bisa tersenyum karena Yesus adalah pengharapan kita untuk dapat mengubah kita menjadi percaya dan sungguh-sungguh. Haleluya. Mari teruslah kita beriman kepada apa yang kita percayai kepada Tuhan. Biarlah kehendaknya yang jadi. Biarlah kemurahan Tuhan ada bagi saudara. Dan segala yang dijanjikannya, yang pernah dia perdengarkan kepada saudara, satu persatu dia akan kerjakan untuk saudara. Haleluya. Kau Allah yang agung, Allah yang maha besar, Allah yang hidup, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Allah adalah jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Allah yang mengangkat kami menjadi anak dan yang mengatakan kepada kami bahwa kami adalah warga kerajaan sorga. Supaya kami jangan menggantungkan iman kami kepada dunia dan kepada apa yang kami lihat, bahkan kepada manusia. Karena iman yang kau berikan kepada kami berdasarkan kami percaya pada firman Tuhan. Demikian juga hikmat yang kau berikan kepada kami. Hikmat membawa damai, hikmat membawa sukacita, hikmat membawa hubungan, hikmat meneguhkan, menguatkan, hikmat membawa kami kepada penglihatan-penglihatan yang baru untuk dapat melaksanakan segala yang kau perintahkan, sekalipun dalam keadaan sulit dan tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ulurkan tanganmu Tuhan. Kau yang berkuasa memberkatiku, memberkati anak-anakku, memberkati ministry, memberkati seluruh pemimpin-pemimpin rohani, memberkati pelayan altar, memberkati guru sekolah minggu, memberkati seluruh yang melayani, dan memberkati semua umat-Mu. Dan kami akan melakukan kepercayaan kami. Kami berkati tangan-tangan kami yang bekerja, dan kami dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Dan setiap yang kami pegang dan yang kami kerjakan membawa keberuntungan dan keberhasilan. Demikian juga apa yang kami bawa, baik itu ke rumah-Mu, demikian juga persiapan-persiapan kami untuk yang akan datang. Kami bawa dengan sukacita, dengan iman yang teguh, karena kami percaya Tuhan mengembalikan berkali lipat ganda persembahan yang kami korbankan. Ucapan syukur, penginjilan, pembangunan, baik itu mengembalikan milik-Mu Tuhan. Umat-Mu yang beribadah di rumah juga mengalami hal yang sama seperti yang kami alami. Karena Tuhan yang sama menuntun dan memberkati setiap apa yang mereka berikan dan kembalikan kepada-Mu Tuhan.
Jadilah kami menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan-Mu sepanjang minggu ini. Berdamai dan berdamailah kami, supaya iman kami menjadi iman yang indah dan iman yang bertumbuh dan yang berbuah. Kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami, baik kota kami, ratusan kota yang ada di Indonesia ini kami serahkan padamu. Tuhan memberikan hati yang bijaksana. Ketika mereka mengambil keputusan, mereka dapat memakai hati nurani yang baik. Selamatkan mereka Tuhan, lindungi keluarga mereka. Dan Engkaulah Tuhan yang dapat menyelesaikan segala masalah yang terjadi di dunia ini maupun di Indonesia ini. Kami pulang bersama dengan-Mu Tuhan. Mari bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut kematian, baik kuasa kegelapan, dalam nama Tuhan Yesus, keluar kostan pribumi, tinggalkan kami. Perjalanan kami dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Mari kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.